Apa kabar Kasih? Kamu bisa terbang? Kamu bisa bicara lagi? Ya, kamu pasti kaget. Apa mau kamu? Aku cuma mau bilang kalau pemilikku Andi. Bohong. Kamu pasti cuma mau nipu aku kan? Enggak ada untungnya aku bohong sama kamu. Udah. Kamu tuh bohong. Ini semua pasti cuma nakal-nakalan Andi. Supaya semuanya terbukti kalau dia nggak bersalah. Terserah kamu deh, mau percaya atau tidak. Tapi aku juga mau memperingati kamu. Apa? Apa lagi? Kebohongan apa lagi yang mau kamu buat? Jangan sampai kamu memberikan semua warisan Raffi pada Bagas. Memangnya kenapa? Ya, karena dia berencana akan membunuhmu dan menguasai semua harta itu. Gimana kamu tahu? Dia memintaku untuk menjadi pengawal dan pelindungmu. Sekarang akulah bodyguardmu. Bajai itu datang ke Kasih dan dia ngomong. Kamu itu ngomong apa sih? Hah? Lu diem dulu makanya. Gue tuh juga awalnya tuh gak percaya. Tapi Kasih bilang Bajai itu datengin dia terus ngomong kalau Andi itu udah mati dan dibunuh sama lo. Saya mau beli bajai kamu. Waduh Pak, bajai saya nggak dijual. Lagi pula Bapak ngapain narik bajai? Udah jadi bos aja Pak. Saya nggak mau melawak. Ini 50 juta, ambil. Saya mau bajai kamu sekarang juga. Pak, saya nggak jual bajai Pak. Kamu mau berapa? Mau 100, 200 juta, atau 500 juta juga boleh. Pak, mau 500 miliar juga. Emang nggak dijual tuh bajai Pak. Kenapa sih kamu nggak mau jual? Nah, Bapak kenapa mau beli tuh bajai? Nggak apa-apa. Pak, kalau emang Bapak ngotot banget mau beli bajai, nanti sih cariin deh yang mau jual bajai lain. Ya Pak? Nggak perlu. Ah, udah kalau gitu nih uang Bapak nggak laku mas saya. Aku mohon jangan tanda tangani surat itu. Jangan pernah serahkan seluruh warisan ke Bagas. Karena itu bisa bahaya. Kamu harus hati-hati sama Bagas. Karena dia yang telah menjebak aku. Tolong rahasiakan semua ini. Andi. Ada apa, Bu? Saya butuh waktu untuk menandatangani surat-surat ini. Ya. Apa? Riko kecelakaan. Iya, saya ke sana. Riko, yang Riko. Ya maaf. Putri kamu di mana? Ya pakai nanya di mana. Lagi ngetem dari tadi nggak dapet tarikan nih. Putri, ayo cepat ke rumah sakit. Riko kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Cepat. Bapak bajai, Pak. Siap. Mau ngapain, Mas? Bajai, Pak. Lagi narik, lagi ada urusan saya. Oke, kalian balik.
Permisi Mbak, kami mau tanya ruang perawatannya Pak Riko sebelah mana ya? Maaf, ada siapa? Saya kekasihnya. Ada di ujung koridor mawar dekat pavilion. Terima kasih. Riko bangun, Riko bangun. Ibu harap tenang saja. Sebaiknya Ibu dan Mbak menunggu di luar saja. Tapi dokter, saya kan ingin tahu keadaan kekasih saya seperti apa. Udah lama kita tunggu di luar aja. Tapi Aku di mana? dia bangun. Kamu siapa? So kamu gak kenal aku? Aku Miss Novi. Kalau kamu siapa? Gue? Wah, lo jangan sok pura-pura lupa ingatan sama gue. Gimana sih? Siapa lagi Putri Isa? Aku siapa? Dok kok? Karena aku sudah kotor. Kasih. Makan yuk. Tinggalin aku sendiri, Syah. Tapi kan lo dari tadi di kamar terus. Gue tuh khawatir. Tinggalin aku sendiri, Syah. Ya udah, tapi nanti makan ya. Ya, halo? Kayaknya kalau dari suara kamu pasti kamu belum makan ya. Ya, saya lagi belum nafsu makan. Kamu harus makan dong. Nanti kamu tuh sakit. Kamu terus makan yang banyak supaya kamu tuh punya semangat hidup yang baru, ya. Tapi aku bakal bersemangat lagi kalau ada ibu di sini. Oh iya, sebentar lagi juga ibu kamu pulang kan? Ya. Makanya aku lagi nunggu ibu di sini. Iya, semoga aja ibu kamu itu selamat ya sampai Jakarta ya. Makasih ya, guys. Ya, sama-sama. Ya udah kasih. Aku mau ada meeting dulu nih. Nanti aku telepon lagi ya. Ya. Nah. Aku punya tugas baru buat papa. Oh ya?
Tugas? Apa itu? Tapi Papa harus janji dulu bisa menyelesaikan tugas ini. Kapan sih Papa pernah mengecewakan kamu? Aku mau Papa menyingkirkan Ibu Nina. Nina, ibunya Kasih? Iya. Papa harus singkirkan dia supaya Kasih itu semakin hancur. Bisa? Itu tugas yang paling mudah untuk Papa. Aku percaya sama Papa. Halo sayang. Kamu siapa? Kamu kok lupa sih? Aku Miss Novi. Iya, kekasih kamu. Kita itu saling mencintai dan ingin menikah. Kasih. Kita mau menikah. Iya deh. Kalau begitu, besok aku akan menyiapkan semuanya. Aku kan cinta banget sama kamu. Bohong. Kamu siapa lagi? Gue ini Putri Sak dan dia ini nyokap gue. Namanya Novi, nggak pakai mis-misan. Ini nyokap lo. Jangan percaya. Aku Miss Novi. Aku kekasih kamu. Mama, apa yang bohong? Asal lo tahu ya, nyokap gue ini emang mukanya tuh udah tua. Terus dia ini serigala berbulu angsa, licik. Ya, jangan percaya. Aku ini kekasih kamu. Mama denger ya, Maya. Sampai kapanpun Mama itu nggak boleh nikah sama yang namanya Riko ini. Karena Riko ini punya aku dan cuma boleh mencintai dan menikah dengan aku. Ya kok ya. Udah. Dia pada berantem. Gimana kalau dua-duanya aja gue pacarin? Nanti kalau udah ada salah satu yang lebih gue cocok, baru gue nikahin. Oke. Begitu jadi. Udah siap sih? Udah, aku nggak sabar banget pengen ketemu sama ibu. Ini juga bentar lagi kita ke bandara kan? Ngomong-ngomong, Bagas mana ya? Itu bukan sih? Oh iya. Kasih, Tasya, kamu udah siap? Udah? Yuk. Bagus. Kerja kalian bagus. Di mana Nina sekarang? Ada di tempat aman, Pak. Aku mau Nina kalian pindahkan ke apartemenku. Kurung dia di sana. Aku ingin menjadikannya simpananku sebelum membuangnya. Baik, Pak. Bagas dapat anaknya. Aku dapat ibunda. Gak mungkin, Syah. Kalau delay ibu pasti ngabarin. Ya udah kalau gitu mendingan kita cek aja dulu. Ya mungkin aja ada misschedule atau gimana gitu. Yuk. Permisi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mau nanya, kalau flight JT707 dari Singapura mendarat malam ini? Ya, sebentar saya cek dulu. Iya, benar. Syah. Apa di flight itu ada penumpang yang namanya Ibu Nina Marsyanti, Mbak?
sebentar. Iya, Mbak. Tuh, berarti ibu udah datang. Ada masalah apa ya, Mbak? Iya, ibu saya nggak ada di bandara, Mbak. Mungkin ibu udah nunggu di rumah. Mungkin juga sih. Yaudah, yuk. Ibu! 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 Bu. Ya Allah. Ibu kemana sih? Kok nggak ada tanda-tanda nyokap lo ya? Mungkin aja si ibu itu lagi bikin kejutan buat kamu. Kejutan apa? Kenapa malah bikin aku cemas kayak gini? Atau mungkin nggak kalau ternyata nyokap lo itu cancel flightnya karena pengobatannya belum kelar? Tapi kan tadi kamu dengar sendiri, petugas travel itu bilang kalau ada ibu. Ya iya sih, kan gue bilang mungkin. Ya udah, mendingan sekarang lo istirahat aja deh, lo pasti capek, ya kan? Ya udah deh. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya, maaf ya guys, udah bikin kamu repot. Nggak apa-apa. Kalau kamu yang repotin aku seneng kok. Aku pergi dulu ya. You're welcome, anakku. Aku seneng banget. Seneng banget. Terima kasih ya, Pak. Apa yang tidak Papa lakukan untuk kamu? Untuk kita. Iya, Pak. Sekarang udah nggak ada lagi penghalang aku. Aku bisa mendapatkan kasih sepenuhnya. Ya, sekarang inilah saatnya gencatan senjata dimulai. Ya. Tapi Papa benar-benar udah bunuh Ibu Nina kan? Aku mau Nina kalian pindahkan ke apartemen. Kurung dia di sana. Aku ingin menjadikannya simpananku sebelum membuangnya. Kenapa Papa diam? Oh, udah dong. Bahkan dengan tangan Papa sendiri, Papa membunuhnya. Bagus. Bagus. Itu baru namanya papaku. Dunia bagaikan panggung sandiwara. Semua yang ada tiada yang abadi. Ada saat sedih, ada saat gembira, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa, penuh dengan cinta, tangis
tertawa. Ku rasa diriku jatuh cinta. Papa benar-benar udah bunuh Ibu Nina kan? Kenapa Papa diem? Oh, udah dong. Bahkan dengan tangan Papa sendiri, Papa membunuhnya. Bagus. Bagus. Itu baru namanya papaku. Sih, kok belum makan juga sih? Bisa aku makan dalam keadaan kayak gini, Syah. Iya, tapi lo kan juga harus mikirin kesehatan lo. Keadaan apa lagi? Hah? Aku udah diperkosa. Dan ibu menghilang itu aja. Kenapa aku gak sekalian mati aja, Syah? Kasih. Kamu diperkosa, Kasih. Kamu diperkosa sama siapa? Kasih, lo tuh gak boleh kayak gitu. Ingat, lo kan masih punya Tuhan. Aku gak akan sanggup, Syah. Aku gak akan pernah sanggup kayak gini. Udah kehilangan semua. Aku udah kotor sekarang. Kan masih ada gue sahabat lo. Aku gak akan pernah sanggup kalau gak ada ibu. Kasih. Tolong, Kasih. Tolong kamu jangan lakukan itu, Kasih. Emangnya lo gak pingin hidup? Lo gak pingin lihat orang yang udah berbuat jahat sama lo itu mati? Dia udah menghilang. Polisi punya juga gak ketemu. Aku? Gue yakin polisi pasti bisa segera nemuin Andi kok. Aku ingin Andi dihukum seberat-beratnya. Dia udah ngancurin hidup aku. Dia udah bunuh Raffi dan dia udah nyulik ibu. Dia harus dihukum seberat-beratnya, Syah. Karena itu lo harus kuat. Lo harus bisa balas dendam sama Andi. Kamu jangan gila, Tas. Kamu jangan gila, Tas. Aku nggak ngebunuh Raffi. Aku juga nggak menculik ibu. Dan aku juga nggak memperkosa Kasih. Dia harus mati. Dia harus mati. Aku benci sama dia. Aku nggak mau lihat dia.
Seandainya kamu bisa mendengar aku, Kasih. Aku gak melakukan semua itu. Aku gak mau. Sampai Andi masih ada di dunia ini, aku gak mau. Kenapa begitu besar cobaan cintaku? Kenapa tidak ada yang bisa mendengarkan aku? Kehidupan di dalam dunia tiada kekal dan abadi. Ada gelap dan ada terang, seumpama malam dan siang. Itulah dunia. Kok lu jadi marah-marah sama gua? Gua bukan Rapli. Kamu lupa sama janji kamu? Tanggal 11 Maret 2013 kamu bakal datang buat nemuin aku. Nama gua nih Andi ya. Gua gak kenal sama Rapli, gua juga gak kenal sama lo. Lo salah alamat, bukan gua orangnya. Gila lo, gua disuruh tidur di rumah lo 1 minggu. Enggak, gua gak mau. Gila ya. Sini dong. Apaan sih? Aku cuma mau minta bukti. Bukti apa lagi sih? Ya? Udah jelas, gua itu bukan Rapli ya. Gua tuh Andi. Ngerti nggak? Dengerin aku. Kalau dalam waktu 1 minggu sosok Rafli nggak muncul, itu artinya aku bakal terus curiga sama kamu. Berangkat dulu ya. Udah siang nih, ntar terlambat lagi. Kehidupan di dalam dunia tiada kekal dan Mau ngapain kamu? Mau lihat ibu di dalam. Enggak usah. Ini semua gara-gara kamu. Kalau sampai ibu lihat kamu, ibu bisa pingsan. Dan kamu nggak berhak buat lihat ibu. Ada saatnya kita bertemu, ada saat kita berpisah. Itulah dunia. Apa ini? Jawab aku, jawab. Gua ngelakuin semua ini karena gua mau merebut hati lo. Cobaan hidup silih berganti. Aku gak akan pernah mau kenal sama kamu. Bagai gelombang air laut, setiap waktu tiada berhenti. Ibu tuh kasih ibu. Saya mau ngejelasin kenyataannya seperti apa, Bu. Mulai sekarang kamu jangan pernah berani deketi anak saya. Ada gelap dan ada terang, seumpama malam dan siang. Siapa juga yang mau jadi bodyguard lo? Kamu kan tadi bilang sama Rafli kalau kamu mau. Gua itu maunya jadi suami lo, supaya gue bisa deket terus sama lo. Itulah dunia. Ku rasa diriku jatuh cinta. Aku ini tadi dihukum seberat-beratnya. Karena itu lo harus kuat. Lo harus bisa balas dendam sama Andi. Kamu jangan gila, Tas. Kamu jangan gila, Tas. Aku nggak ngebunuh Rafli. Aku juga nggak menculik ibu. Dan aku juga nggak memperkosa Kasih. Andi harus mati. Dia harus mati. Aku benci sama dia. Aku nggak mau ya.
memori otak gue kok hilang ya. Gue gak inget apa-apa. Otak. Aduh, inget lagi, panas lagi. Riko. Aduh, otak, inget. Ko, lu bisa dengar gua kan, Ko? Perasaan rusak kok ada suara. Ko, Riko, lu bisa dengar gua kan? Iya. Bagus deh kalau gitu. Ini tapi apa ya? Ko, ini gua Andi, Ko. Ini gua Andi. Lu juga bisa lihat gua kan? Hah? Iya. Lihat apaan nih? Gue dulu tinggal sama siapa di sini? Ko, lu dulu tinggal sama gue di sini. Ko, dengerin gua dong, bantuin gua supaya keadaan normal lagi. Ko, Riko. Ko, lu bisa lihat gua kan? Nah, sekarang lu bisa lihat gua kan? Jangan. Hantu. Ko, Riko. Di rumah gue ada hantu. Kangen sama aku ya. Mama, gak usah kesenjilan, kepedean banget sih. Riko itu datang ke sini pasti kangen sama aku. Riko ya. Kangen sama aku. Sama aku. Udah. Ini gue jadi boleh nginep gak nih? Boleh dong. Nanti bobonya sama aku. Ini ngapain sih bobo-bobo sama aku? Ma, kalian berdua itu nggak muhrim, belum muhrim. Ma tidur di sofa aja. Iya, gue tahu. Iya, aku bawain selimut. Nggak usah. Apa yang harus gue lakukan nih? Gue harus ngomong sama Riko. Gue juga udah beres sih, Bos. Fungsi nih. Hah? Udah berfungsi, Bos, ya. Ini dia. Ternyata cuma bajai ini yang nggak bisa gue tembus. Berarti tandanya gue bisa pakai dong. Kenapa lu pada lari? Bu, bajai yang di depan itu bisa jalan sendiri, Bu. Jalan sendiri? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin itu, Mbak. Yang itu
bajai keramat, Bu. Ya. Itu kan papanya Riko. Iya, siapa lagi? Paling si Riko lagi main-mainin remote-nya tuh. Aduh, gimana? Riko! Iya, Yang. Iya, Yang. Cepat mari. Riko! 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 Apaan sih? Apaan? Iya, Yang. Apa benar kamu yang mainin remote-nya? Apaan sih? Orang gak ada yang main remote juga. Wah, jadi siapa yang ngejalanin bajainya dong? Kita lihat. Oh, dia bisa jalan sendiri. Ini pasti bajai hantu nih. Ah, nggak mungkin. Gue yakin banget. Ini pasti chipnya yang rusak, chipnya. Enggak, lu percaya gue. Iya, ini pasti nih. Mana remote-nya? Mana? Cepet. Kamu lama banget sih, Ayang. Gerakin ke samping, Ma. Coba, Ma. Ya, ini Mama coba lagi gerakin. Ayo. Gak mau, ini bajai itu ada hantunya. Ah, masa sih? Kok gak bisa? Ayo, coba. Kan? Bener Remote kali ini yang rusak nih. Apa mau bilang? Riko. Sini remote-nya. Riko. Siniin kok remote-nya. Sini. Aduh. Ku rasa diriku jatuh cinta. Udah bangun? Pagi ya. Pagi. Nih, gue udah bawain sarapan buat lo. Makasih ya. Oh ya, sama ada ini nih sih. Ada laporan dari cabang perusahaan yang di Majalengka. Katanya Udah sih, udah. Nanti aja, aku lagi males banget buat mikir bisnis. loh, kenapa emangnya? Ya, kamu kan ngerti sendiri. Ya udah kalau gitu. Tapi sekarang lo harus sarapan dulu. Ayo. Makasih ya, Syah, kamu jadi repot banget. Alah, enggak kok, sama sekali nggak repot. Kamu udah makan? Udah dong. Aku makan ya. Kenapa sih? Ya ampun. Lo kenapa sih? Aku nggak tahu, Syah. Tiba-tiba aku mual banget dan perut aku nggak enak. Jangan-jangan sih. Jangan-jangan apa?
hamil lagi. Gak mungkin, Syah. Aku gak mungkin hamil. Aku gak mungkin hamil. Iya udah sekarang lo tenang dulu aja ya. Biar gue beliin tes pack buat lo, oke? Mbak, saya mau beli tes pack, ada? Ada. Tunggu sebentar ya. Ini Mbak. Oh. Ya. Berapa Mbak? 10.000. Ini? Ya, makasih. Sih. Ini tes pack buat lo. Makasih ya, Syah. Kalau gitu, gue tinggal dulu ya. Iya. Sungguh ku kecewa. Sungguh kecewa, sungguh aku kecewa, sungguh aku kecewa, diriku oh ternoda. Sungguh ku kecewa. Aku jijik sama diri aku sendiri. Kasih, lo gak boleh gitu dong. Kenapa Adis tega itu berbuat sama aku? Tiada ku sangka. Ya gue tahu, tapi lo tuh harus tegar, lo tuh harus kuat. Aku malu, Syah. Ya Allah, aku malu. Orang yang sangat aku hormati, yang ku anggap dia penolong, merenggut kesucian. Sungguh ku kecewa. Sebaiknya Bapak tanyakan langsung sama Pak Rafli, karena semua keputusan ini ada di tangan dia. Kok kamu berani ngomong gitu sama saya? Saya udah ngerjakan kamu sih. Saya udah masukin kamu ke perusahaan ini. Sekarang kamu bersikap seperti itu ke saya. Bukan begitu, Pak. Tapi kan saya hanya menjalankan tugas saya. Dan yang berwenang untuk sekarang adalah Pak Rafli. Sekarang kamu berani ngelawan saya. Kamu saya pecat. Iya ya. Kenapa ya? Kalau ngeliat dia, gue jadi deg-degan. Maaf, Pak. Tapi sepertinya pertanyaan Anda tidak perlu saya jawab. Loh, ibu ini gimana sih? Kan tadi ibu sendiri yang bilang kalau ada apa-apa suruh tanya langsung ke ibu. Sekarang saya mau tanya sesuatu, ibunya nggak mau jawab. Tapi pertanyaan itu di luar lingkup profesional kerja. Jadi silakan dimulai. Bagas. Gue kesini mau ngucapin selamat sama lo. Selamat atas apa? Iya,
mau ngucapin selamat karena sebentar lagi lo bakalan jadi ayah. Iya, maksud kamu? Alah, nggak usah belaga bego gitu deh. Kamu tuh yang lemot. Lagian ngomong nggak pakai pikiran, bingung banget. Ngomong yang jelas dong, ada apa sebenarnya? Oke, gue kasih tauin sama lo. Kasih hamil. Hamil? Iya, kasih sekarang hamil. Dan bapak dari anak yang dikandungnya itu adalah lo. Kan lo yang baru merkosa dia, ya kan? Toktir juga ya lo. Rasa diriku jatuh cinta. Aduh, bagaimana bisa hamil sih? Ya nggak tahu Pak. Waktu itu aku tuh pakai pelindung kok. Berarti aku jago dong. Itu tandanya kamu kurang mahir. Yang rapi dong. Jangan gerasak gerusuk seperti itu. Nggak cukup dengan maaf, Bagas. Kamu tahu, kalau sampai bayi itu lahir, segala sesuatunya bisa kacau. Ya habis gimana dong? Bapak jangan marah-marah, kasih solusi dong. Mau tidak mau, kamu harus bisa memujuk Kasih untuk menggugurkan kandungannya. Tapi Pak, itu dosa kan Pak? Terus Kasih itu kan polos, mana mau dia gugurin? Mau tidak mau ya harus mau. Mau kalau sampai bayi itu lahir dan kemudian dia mentes DNA anaknya dan terbongkarlah apa yang telah kita lakukan selama ini. Nggak mau. Makanya kamu harus buat dia untuk mau menggugurkan kandungannya. Ingat Bagas, bayi itu tidak boleh lahir. Maafin aku, Rafli. Karena aku nggak bisa ngejaga kehormatan aku. Selamat siang, Bu Kasih. Selamat siang, Pak Bagas. Saya boleh dua Bu Kasih. Makasih ya, Gas. Saya turut berduka cita Bu atas musibah yang menimpa Bu Kasih. Maksudnya kehamilan saya ini musibah?
Ya, karena ibu kan sebagai seorang korban perkosaan. Berarti kan ibu itu dapat musibah. Sekarang saya juga nggak tahu harus kayak gimana. Gimana ya, Bu? Kalau boleh saya sarankan, sebaiknya kehamilan ibu itu digugurin aja, Bu. Enggak, aku nggak mau. Loh, kenapa nggak mau, Bu? Anak ini nggak berdosa. Ada, klasik banget sih. Dan aku akan semakin merasa berdosa kalau aku ngegugurin anak ini. Iya, Bu, saya mengerti. Tapi coba Ibu bayangkan, kalau nanti anak itu terlahir tanpa seorang bapak, Ibu pasti akan jauh lebih berdosa. Bagas bener sih. Bukan maksud gue untuk nimbrung, tapi kalau lo terus-menerus merasa bersalah, kesian anak lo. Tapi aku nggak mau nelantarin anak aku. Sekarang lo mungkin bisa ngomong kayak gitu, tapi nanti gue nggak yakin sama psikis lo. Sih, ayolah. Ini kan juga demi kebaikan lo dan juga anak itu. Oke deh, mungkin ini yang terbaik buat sekarang. Sih, udah tenang aja. Semua bakal baik-baik aja kok. Iya, kamu tenang aja. Aku udah atur semuanya kok. Kamu tinggal masuk aja. Tuh, udah relax aja. Udah azan, aku sholat dulu ya. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Panas ya tiba-tiba. Ya Allah, kenapa beban hidupku ini begitu berat? Aku tidak akan pernah sanggup hidup selamanya dengan beban seperti ini, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba atas segala dosa yang hamba perbuat. Maafkan hamba, ya Allah. Ya ilahi, inikah suratan, oh ya ilahi, inikah takdirku penderitaan. Ibu, silih berganti. Ibu kenapa? Seakan-akan Saya bingung, Mbak. Saya putus asa. Memangnya kenapa, Bu? Saya ingin sekali menggendong anak. Saya ingin menjadi ibu yang utuh, Mbak. Ibu tidak bisa mengandung. Sudah 6 kali saya keguguran. Bahkan saya rela menukar kebahagiaan itu dengan anak itu. Ya Allah, aku salah. Aku hilaf. Ampuni aku, ya Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan amanah darimu. Aku mungkin satu dari orang yang terpilih untuk menjalani amanah ini. Terima kasih, ya Allah, atas petunjukmu. Aku tidak
tidak akan menggugurkan bayi yang tak berdosa ini. Ku rasa diriku jatuh cinta. Tidak bisa mengandung. Sudah 6 kali saya keguguran. Bahkan saya rela menukar kebahagiaan itu dengan anak itu. Ya Allah, aku salah. Aku hilaf. Ampuni aku ya Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan amanah darimu. Aku mungkin satu dari orang yang terpilih untuk menjalani amanah ini. Terima kasih ya Allah atas petunjukmu. Aku tidak akan menggugurkan bayi yang tak berdosa ini. Kita udah berhasil ngancurin hidupnya Kasih. Sebentar lagi, dia akan mengubur dirinya sendiri. Iya, dia pasti bakalan dihantuin rasa bersalah. Kasih, gimana? Yuk duduk. Gimana sih? Udah siap? Syam, aku udah mutusin kalau aku nggak jadi ngegugurin anak aku. Hah? Lo yakin? Ya, aku yakin banget. Kasih, kamu yakin mau melahirkan itu susah loh? Iya sih, dan apalagi gimana kalau orang-orang tahu kebenaran tentang anak itu? Iya, kamu pasti akan malu dan anak itu nantinya kalau udah besar pasti akan malu juga. Malu sih, lo tau nggak? Bisa-bisa nggak ada cowok yang mau nikah sama lo. Lo bakal dianggap cewek nggak bener dong. Aku udah tahu semua resiko itu. Ya udah, kalau tahu ngapain sih ambil resiko? Dokter tuh udah nunggu sih di dalam. Enggak, Syah. Aku udah buat keputusan aku akan tetap melahirin anak aku dan aku akan tetap jadi pelindung dia. Apapun yang terjadi. Siapa ya? Mana teman kamu? Temen siapa? Iya, teman kamu siapa aja emangnya? Oh, temen saya. Siapa sih maksudnya? Iya, mana dia? Nggak tahu. Udahlah, nggak usah basa-basi. Aku cuma mau pesen. Pesen apaan? Pokoknya kalau kamu ketemu dia atau dia kontak kamu bilangin sama dia. Bilang apaan? Bilangin ke dia kalau aku nggak akan pernah ngegugurin anak yang aku kandung ini. Dan aku akan ngedidik anak dia ini jadi orang yang baik, gak kayak bapaknya. Dan mulai hari ini adalah tujuan hidup aku. Udah. Selamat siang. Siapa sih itu orang? Datang marahin gue. Tong sampah tuh. Gimana nih Pak? Kasih itu orangnya emang polos kan? Iya ya, ternyata kok sulit sekali untuk membujuk dia itu. Tapi gimana pun juga, anaknya Kasih harus digugurin. Iya, kamu betul. Tapi bagaimana caranya? Tenang aja, kita pasti bakal nemuin cara kok. Asal kalian semua itu nurut sama gue. Gitu kan maksudnya? Tuh tahu. Ya ampun, kasihan banget Mon Kasih.
Pokoknya gue harus bisa pindah dari rumah ini dan bisa nolongin non Kasih. Ada yang ingin saya bicarakan, Tuan. Ada apa, Bi? Saya ingin pindah bekerja. Mau pindah kemana? Ke rumah Pak Rafli, Tuan. Bukannya Rafli itu sudah meninggal? Justru itu, Tuan. Semalam saya bermimpi. Mimpi apa kamu? Jadi kemarin Tuan Rafli itu belotot, kayak matanya mau keluar gitu, Tuan. Dan dia bilang saya harus jaga rumah dia gitu, Tuan. Oh gitu? Ya udah terserah kamu lah. Makasih, Tuan. Ku rasa diriku jatuh cinta. Bukannya Rafli itu sudah meninggal? Justru itu, Tuan. Semalam saya bermimpi. Mimpi apa kamu? Jadi kemarin Tuan Rafli itu belotot, kayak matanya mau keluar gitu, Tuan. Dan dia bilang saya harus jaga rumah dia gitu, Tuan. Oh gitu? Ya udah terserah kamu lah. Makasih, Tuan. Saya sudah lama mengabdi sama Pak Rafli, Bu. Iya, dia sering cerita tentang kamu kok. Bener, Bu? Apa katanya, Bu? Walaupun kamu itu suka ngotot, tapi kamu tetap bertanggung jawab. Iya, Bu. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan saya di bumi ini. Oh iya, terus kamu nemuin saya ada keperluan apa? Jadi gini, Bu. Kalau Ibu nggak keberatan, saya mau kerja lagi di sini. Boleh ya, Bu ya? Tapi kan kamu tahu sendiri kalau Pak Rafli udah nggak ada. Ibu kan orang yang disayangin sama Pak Rafli. Berarti Ibu juga majikan saya. Jadi saya boleh ya, Bu ya, kerja di sini. Ya, kamu boleh kerja lagi. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Tuh rumah suka aneh-aneh deh. Aneh bagaimana maksud kamu? Kemarin-kemarin kan ada hantu. Emangnya setannya masih suka nongol? Kadang. Terus ada perempuan marah-marahin gue. Bilang suruh sampein ke temen gue kalau ada perempuan mau ngelahirin anak temen gue. Mah, itu loh. Aduh. Mah, gimana sih? Itu ada orang ngetok pintu nggak dibukain. Ya, sebentar. Mbak. Mama ya? Mbak yang punya bajai, Mbak ya? Iya. Tolong dong, Mbak. Istri saya mau melahirkan, Mbak. Waduh. Tolong, Mbak ya. Iya, sebentar, Tolong, Mbak. Mama, Riko. Bantuin aku dong. Cepetan. Apa sih? Iya, apaan sih? Bantuin aku, Mbak. Ini. Mbaknya mau melahirkan. Oh, mau melahirkan? Ya udah, dibawa ke rumah sakit dong. Angkatin ke baju cepetan. Aduh, sayang, jangan deket-deket. Ayo cepat, ayo cepat kamu antar. Mama di mana? Mama kasih ikut deh. Kamu mah, siapa aja? Kok bisa ya?
sana nih. Aduh, udah mau keluar lagi nih. Mbak, udah mau keluar. Iya, mending kita cari jalan lain aja deh. Udah mau keluar ini. Aduh, gimana cari jalan lain? Nggak bisa. Belakang mobil, depan mobil udah padat begini. Aduh, palanya udah mau nongol lagi. Oh, sabar, tenang. Sabar. Gila, bajai bisa terbang. Sabar ya, Mbak ya. Sabar, sebentar. Saya ngebut nih. Sabar ya, Bu. Aduh, ini palanya udah mau keluar. Mbak, gimana nih, Mbak? Kepalanya udah mau keluar, Mbak. Udah keluar kepalanya. Aduh. Gimana, Mbak? Iya. Udah ngebut banget nih. Bentar lagi juga. Sampai kok. Udah keluar. Aduh. Bentar lagi sampai. Dikit lagi. Terus. Lagi. Ya. Hampir keluar semuanya. Terus. Udah. Lo nggak akan sempet ngerasain melahirkan kasih. Ternyata dia mau beraksi. Tenang, selama ada Yoyo di sini, kejahatan akan dimusnahkan. Halo, orang jahat harus kualat. Kamu harus ditangkap polisi dan harus masuk bui. Siapa nih? Saya adalah penjara yang akan menunggu kamu. Jangan bercanda ya. Ini siapa? Sebentar lagi kamu akan datang ke penjara. Gila. Rasain. Kurasa diriku jatuh cinta. Jangan bercanda ya. Ini siapa? Sebentar lagi kamu akan datang ke penjara.
gila. Rasain. Halo Gas, Kenapa? ada orang yang ngerjain gue. Maksud kamu? Dia nelpon gue dan bilang kalau gue bakal masuk penjara coba. Siapa? Ya mana gue tahu. Gimana cara dia kontak kamu? Dia nelpon ke telepon rumah. Apa jangan-jangan ada orang yang udah mulai curiga sama kita? Nggak mungkin. Selama ini kan kita mainnya bersih. Ya pokoknya kamu harus lebih hati-hati ya. Perhatikan keadaan sekitar. Oke. Selamat minum susu, Bu Kasih. Pagi, Kasih. Pagi, Syah. Kalau pucet banget sih. Minum susunya dulu ya biar segeran. Enggak deh. Aku lagi nggak pengen. Loh, kok gitu sih? Lo jangan gitu dong. Katanya lo mau pertahanin bayi itu. Berarti kan lo harus sehat. Ya udah, taruh di situ aja, nanti juga aku minum kok. Sih, jangan gitu dong. Lo mau kandungan lo itu kenapa-napa? Makanya ayo sekarang minum dulu susunya. Enak nggak susunya? Enak dong, orang bikinan gue. Enak lo. Habis ini lo pasti langsung keguguran. Makasih ya, Syah. Nah, gitu dong semangat. Oh iya, hari ini aku mau ke kantor. Sebelum sampai kantor, lo bakalan sampai rumah sakit duluan. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Ya udah, kita bareng ya. Kok dia nggak kenapa-kenapa ya? Kamu kenapa, Syah? Maksudnya? Ya kamu kenapa ngeliatin akunya kayak gitu sih?
kenapa-kenapa. Ih, kamu tuh pagi-pagi udah bengong deh. Bahaya loh. Sih? Lo nggak kenapa-kenapa? Aku nggak ngerasain apa-apa. Kok kamu lihat sendiri kan? Oh, iya, ya bagus kalau nggak kenapa-kenapa. Kok bisa gini sih? Gimana bisa gagal? Hah? Ya mana gue tahu, Gas. Setahu gue itu obat penghancur kandungan yang paling ampuh. Alasan aja, Bang. Jangan-jangan selama ini kamu sengaja ngejebak saya, ya? Lo jangan sembarangan nuduh ya. Kalau gue bener-bener mau ngejebak lo, bisa aja gue lepasin Andi dari dulu. Lupa lo. Kenapa diem? Lo mau gue beneran lepasin Andi? Dunia